Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarati Disyanti Hidayat akan menjelaskan topik esai saya minggu lalu terkait integrasi konsep universal design dalam perencanaan transportasi sebagai solusi untuk meningkatkan aksesibilitas disabilitas di Indonesia. Seperti yang kita tahu, transportasi merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan kita. Berdasarkan klasifikasinya, transportasi dibedakan menjadi transportasi umum dan transportasi pribadi. Transportasi umum dapat digunakan oleh berbagai kalangan maupun golongan termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tercatat sebanyak 22,97 juta orang atau sekitar 8,5% dari total populasi. Namun, menurut beberapa orang, penggunaan transportasi yang ramah bagi kaum disabilitas di Indonesia masih dianggap kurang. Hal tersebut bahkan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa hak dan kewajiban penyandang disabilitas di Indonesia dijamin kesetaraannya guna mewujudkan kehidupan yang bermartabat bagi penyandang disabilitas. Transportasi umum di Indonesia yang masih kurang bagi penyandang disabilitas ini diakibatkan karena kurangnya penerapan universal design. Konsep universal design sendiri merupakan desain atau komposisi suatu lingkungan di mana dapat diakses, dipahami, dan digunakan semaksimal mungkin oleh semua orang tanpa memandang usia, ukuran, kemampuan, atau disabilitas mereka. Universal design sendiri dijelaskan dalam 7 prinsip, yakni yang pertama, equitable use atau desain yang harus bermanfaat bagi semua orang untuk menghindari perbedaan. Lalu yang kedua adalah fleksibilitas dalam penggunaannya, di mana desain harus nyaman dan efisien bagi semua orang. Lalu yang ketiga adalah simple and intuitive use atau desain harus mudah dipahami dan digunakan tanpa memerlukan pelatihan yang khusus. Nomor 4 adalah Precise information atau desain harus memberikan informasi yang jelas, efektif melalui berbagai cara. Yang kelima adalah toleransi terhadap kesalahan, di mana desain harus meminimalkan bahaya yang disebabkan oleh kesalahan. Dan yang keenam adalah upaya fisik yang rendah, di mana desain harus memungkinkan penggunaan upaya fisik minimal. Dan yang ketujuh adalah ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan, di mana penyediaan ruang yang cukup untuk pendekatan, jangkauan, manipulasi, dan penggunaan terlepas dari ukuran tubuh, postur, atau mobilitas pengguna. Contoh penerapan universal design dalam bidang transportasi di Indonesia adalah yang pertama tactile paving yang biasa digunakan bagi penyandang tunanetra, lalu yang kedua bangku prioritas yang biasanya terdapat di bus, stasiun, ataupun kereta api. Lalu yang ketiga adalah low entry bus atau tangga rendah yang biasanya digunakan untuk pengguna kursi roda. Hambatan penerapan universal desain di Indonesia adalah kurangnya pemahaman kesadaran. Seperti pada gambar yang saya tampilkan, di mana masih kurangnya pemahaman beberapa orang terkait pentingnya toleransi. Lalu yang kedua adalah kurangnya jaringan dan komunitas, di mana komunitas diperlukan untuk mendukung penerapan universal design guna menghambat pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara para pelaku. Lalu yang ketiga adalah kurangnya kolaborasi interdisipliner, di mana penerapan desain universal design memerlukan kemampuan kombinasi antara desainer, teknisi, pakar pengalaman, hingga penyandang disabilitas agar penggunaannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Rekomendasi dan solusi dalam penerapan universal design sendiri adalah yang pertama, mewajibkan konsep universal design di semua transportasi di Indonesia. Lalu yang kedua adalah perawatan, perbaikan, perluasan di fasilitas umum di Indonesia. Yang ketiga adalah penguatan pengawasan implementasi disabilitas. Dan yang keempat adalah melibatkan organisasi disabilitas di Indonesia. Kesimpulan yang dapat saya jelaskan adalah bahwa penerapan konsep universal design sangat penting. Sudah banyak beberapa daerah yang menerapkan konsep universal design seperti gambar tersebut, termasuk di luar negeri seperti Amerika Serikat dan Jepang. Kedua negara tersebut memiliki undang-undang untuk mempromosikan aksesibilitas yang luas termasuk transportasi publik, fasilitas umum, dan pembangunan perumahan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.